Sedangkan dari Dewa United sendiri karena damage dealer mereka ini adalah melee ya, Hellcurt. Nah ini harus hati-hati juga sebenarnya. Tapi memang Dark Nightfall-nya bakal bisa membantu banget terutama untuk Beatrix dan Pakito nanti. Buat nyari positioning. Oke, so kita akan langsung masuk aja ke dalam Lane of Dawn. Masih bersama Nevin, Mirko, dan juga Om Awawa. Untuk melihat pertandingan kedua antara Dewa United dan EVOS Icon. Sebenarnya ya, kalau gue lihat dari laningnya ini bakal susah dari Dewa United kalau di gold lane. Soalnya memang Beatrix itu agak dibully dengan clean. Kita udah tahu semua ya Beatrix di early game-nya itu udah di nerf lagi, dimana dia pressure-nya itu kurang banget. Dan di sini juga di arah jungle-nya, Bajan annoying banget. Greco, bahkan Kiss juga yang harus masuk ke dalam jungle untuk membantu Lanaya. Dan ini bakal memberi kesempatan untuk seorang Tasdidi untuk mengamankan buff atau jungle creep yang di arah bawah tuh. Yes, dan Tasdidi sebodoh amat sebenarnya. Ya. Dia langsung nyemprang ke sana loh. Dia pengen buat nge-cut EXP yang bisa diamankan oleh Dewa, tapi Dewa juga ngerespons dengan sangat baik sekali. Yes, dan kali ini kita lihat bagaimana seorang Tasdidi bakal coba menjadi incaran Syakib. Dari bagian belakang memberikan damage yang cukup sakit ke arah Lanaya, membuat Lanaya gak bisa pergi terlalu jauh, dipukul mundur. Tapi Greco yang masih penasaran karena serang Bajan memberikan sedikit cicilan damage aja. Dan Case harus kembali ke arah mid lane karena Vala sudah bergerak dengan begitu cepat melawan clearing waves minion di bagian tengah. Sebenarnya ini mirip dengan yang kemarin ya, kalau kalian nonton juga. Kemarin kan Alter Ego pakainya, dari Rebellion pakainya Hellcurt, tapi gak ada Angela. Nah sekarang dengan adanya Angela, ini Bajan gak bisa terlalu banyak bergerak. Langsung aja Bajan dikembalikan ke arah base setelah Om Wawa ngomong. Karena ada puppet stringnya, ada efek healnya juga, jadi Hellcurtnya otomatis dia masih akan nyaman untuk melakukan farmingan di sisi jungle. Bener. Itu poin plus banget untuk memiliki Angela ya, terutama untuk nemenin nih junglernya yang memang cukup tipis ketika ada harassment yang dilakukan oleh tim lawan. Kalau kita lihat juga dari side lane-nya ya, kedua side lane ini tekanannya besar banget dari Pendragon dan juga dari Cakim. Karena memang ya picknya lebih kuat gitu di matchup kali ini ya, dimana udah ada rotasi juga ke arah atas. Ini yang sangat pintar dari rotasi Tasdidi. Yes, kelihatannya agresif ya kan, dimana dia ambil jungle-nya musuh di sana, tapi dengan Cakim yang udah mendapatkan level 2 duluan, udah shove wave-nya duluan, malahan pressure-nya itu dimiliki oleh EVOS Icon, dimana sekarang Dewa United akan coba untuk melakukan kontes. Udah ada Lanaya menggunakan damage-nya ke arah bakal langsung diamankan dengan Retribution. Dan EVOS Icon terpaksa untuk mundur. Satu penculikan turtle terjadi lagi kali ini antara Dewa atau Bajan. Mungkin akan memberikan sedikit balasan dendam, mencoba untuk memberikan pressure di area purple buff-nya. Apakah bakal langsung dikontes dengan adanya harga yang udah mulai digunakan oleh seorang Greco tadi? Yes. Tapi di bottom lane seru banget sih tadi itu. Dari dua gold lanernya ya, dua-duanya harus recall. Udah 1-2 bar HP tadi. Dan ya, lompat ke belakang recall gak ada kejadian sebenarnya terjadi untuk di bottom lane-nya. Cuman kalau kita lihat arah serangan dari EVOS Icon sekarang, mereka sudah akan berusaha untuk menutup pergerakan dari Altamis di bottom lane. Yes, ini yang mereka akan coba lakukan lah. Sama kayak di dalam game pertama ya, dimana mereka memberi Cakim ruang untuk mendapatkan goldnya, dimana udah ada Tasdidi yang masuk lagi ke dalam jungle musuhnya untuk mengamankan jungle creep, tapi udah ada kontes yang dilakukan oleh Dewa United. Kedua timnya langsung mundur saja, dimana di atas juga udah ada Vendor yang coba melakukan shove ke dalam turretnya, dan ternyata berhasil di sini. Masih berhasil dan cukup ramai memang tadi di area sungai. Kita lihat hampir 4 player dari masing-masing tim mencoba untuk memberikan sedikit pressure. Namun sekarang Vala bersama teman-temannya di area mid lane akan coba kembali melakukan clearing wave minions terlebih dahulu. Ini kalau dari EVOS dan juga Dewa, kita ngomongin sekarang udah masuk ke mid, kita ngomongin mid game aja sih. Soalnya di area early game-nya kelihatannya kedua tim masih lakukan farming, nggak terlalu mau melakukan movement yang terlalu agresif atau proaktif ya. Betul. Jadi di dalam mid game, ini pastinya power spike-nya bakal di tangan siapa ya? Sebenarnya fair play banget sih. Tasdidi maju ke depannya menggunakan Shield Unity dan juga udah ada Falling Star Moon yang bisa kena ke ayahnya dan damage-nya bakal langsung cukup dari EVOS Icon. Dari seorang Vala yang menggunakan Bad Impact dari belakang dan free hit tanpa ada masalah sama sekali. Ditukarkan 1 untuk 0. Tapi kalau bicara mid game-nya ya, Hellcurt sih dari Dewa ini kalau mid game. Cuman ya itu tadi, dia harus komit dan coveran dari teman-temannya memang harus benar-benar on point, pas. Gak boleh terlepas pengawasannya dari teman-teman yang lain juga. Bakal sulit untuk teman-teman dari Dewa United. Apalagi tadi kita sudah sempat ngeliat ya, 3 badan dari EVOS Icon benar-benar ngebuat Dewa gak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan kali ini mungkin akan ada percobaan perebutan turtle yang terjadi sementara seorang Greco terkena Sengin Call yang cukup sakit dari seorang Vala. Langsung ditabrak lagi oleh seorang Tas dari double damage dari EVOS Icon. Percobaan pukulan mundur terus-menerus dilakukan. Bad Impact dikeluarkan juga dari Sengin Call. Masih belum connect dengan adanya satu pelarian yang dilakukan oleh seorang Altamis. Sebenarnya kalau kita lihat dari EVOS Icon, pinternya mereka di dalam rotasinya ya, walaupun Dewa United bisa mendapatkan turtle-nya, yes. Tapi apa, EVOS Icon mereka selalu mendapatkan
clearnya dulu di minion Yeah. wave-nya. Jadi mereka bisa langsung tukar dengan Turret Gold. Jadi yes, Dewa United sekarang memiliki 2 turtle, tapi gold lead-nya cuma 100 di tangan Dewa. Ya, jadi nggak ada perbedaan gold yang terlalu signifikan juga kali ini antara kedua tim. Dan lagi-lagi, Black Shield sudah mau digunakan oleh seorang KZ mencoba mengincar ke arah Bajan. Tapi Bajan punya satu moving speed yang sangat amat lincah. Sementara di bagian bottom lane juga Altamis cukup kesulitan. Nampaknya tas Dede yang menjadi cara utama harus tumbal akhirnya oleh seorang Greco. Menjadi cukup rugi untuk seorang tas Dede. Tapi kita akan melihat apakah akan ada pembalasan pertukaran eliminasi yang dilakukan oleh seorang Fenrir. Ataupun juga dari seorang Lanaya yang ternyata akan ditahan terlebih dahulu. Ini dia, Dewa United yang mendapatkan keunggulan dan kemenangan di hari pertama dan hari kedua playoff itu dari rotasi mereka yang lebih cepat di arah early game. Dan ini yang mereka lakukan melawan EVOS Icon, di mana Bajan coba melakukan damage ke arah Greco-nya yang masih bisa keluarin sustainability dengan seorang Kiss dan juga Altamis di sana. Greco masih bisa hidup, tapi turret yang di bawah bakal langsung di siege down oleh seorang Altamis menggunakan Renner. Dan ya pas banget dari Dewa, ini dia kekuatan dari Dewa untuk di mid game-nya. Sakit banget dari Poison Sting Lanaya. Wow, Hampir. itu dari full HP kan? Yes, dari full Wow. HP. Fenrir nampaknya tadi masih cukup penasaran untuk meng-cancel recall yang coba dilakukan. Tapi kali ini Fenrir bakal lebih fokus ke arah creep jungle terlebih dahulu. Sementara tas Dede akan memberikan satu balasan dendam setelah dipulangkan ke arah base. Ke arah 3 player dari Dewa United ditarik terus menerus oleh seorang Greco. Kali ini gak dibiarkan kemana-mana dan second claw. Nampaknya ada yang cukup connect karena seorang Lanaya yang cukup berani untuk masuk ke arah gempuran yang akhirnya Vala berhasil memulangkan Lanaya kali ini. Dan EVOS Icon masih bisa selamat dengan bar HP yang cukup tipis. Mid lane kali ini akan menjadi satu target utama dari Dewa United. Tapi ternyata tas Didi juga harus diamankan oleh seorang Fenrir. Wow, 2 kali tumbang bukan menjadi satu hal yang baik untuk EVOS Icon. Dan lihat, satu tembakan jarak jauh yang berhasil diberikan oleh seorang Altamis membuat terpaksa recall untuk seorang Pendragon. Wow, itu out of range ya beneran. Pas banget di sini dimana Dewa United lagi dan lagi bisa punish EVOS Icon. Dimana dengan seorang Tas Didi yang tadi mungkin sedikit overcommit ya. Dia terlalu jauh di depan tanpa adanya follow up. Bisa langsung ditumbangkan. Dan karena itu mereka bisa langsung mendapatkan banyak banget chain objektif conversionnya yang mereka lakukan ke dalam taruh tengah bersama dengan kill ke arah seorang Pendragon. Sebenarnya bukan kill tapi ngezone dia biar harus recall. Jadi sekarang turtle diambil, mid lane turret diambil dan gak ada turret mereka yang tertukar. Masih belum ada turret yang tertukar. Dan lihat pergerakan dari seorang Bajan yang coba untuk memberikan satu surprise karena seorang Fenrir tentu saja bisa dihindarkan dengan mudah dengan jet kundo yang dimiliki oleh seorang dengan jab yang dimiliki oleh seorang Fenrir juga. Memang Cho sama Pak itu mirip sih. Mirip ya geraknya. Dua-duanya martial art gitu. Tapi EVOS Icon coba untuk melakukan pressure di arah atasnya. Dimana turret bakal langsung diamankan sebegitu saja. Dan Fenrir mendapatkan knockout strike. Karena 2 orang belum ada damage yang bisa melakukan follow up-nya. Sniper Altamis maju ke depan mendapatkan 1. Dan EVOS Icon terpaksa untuk mundur di menit yang ke-8. Harus mundur 4 pemain dari EVOS Icon. Gak bisa melakukan apa lagi. Tapi Fenrir cukup berani juga untuk berada di garda terdepan. Masih mau lebih ke arah seorang Bajan. Nampaknya dibantu juga oleh seorang Greco. Kali ini mereka harus fokus banget ke arah turret dari EVOS Icon. Penjagaan mereka harus sangat amat ketat karena seorang Fenrir terus menerus memberikan knockout strike ke arah pemain dari EVOS Icon. 8 menit di sini dan gold lead-nya sudah diunggulkan oleh Dewa United. Yang tadi cuma 100 ya, sekarang udah 4.000 di tangan Dewa United. Lagi-lagi kenapa? Karena objektif conversion-nya bukan cuma kill yang mereka dapatkan, tapi conversion itu yang benar-benar pinter banget. Mereka mendapatkan kill di arah atas langsung, mereka mau ambil turret. Dan di sini ada juga film pendek yang kalian bisa lihat loh. Animasi 515 yang sangat-sangat menarik. Kalian bisa nonton di YouTube dan Facebook dari Mobile Legends juga. Dan di sosial medianya juga jangan lupa kalian kunjungi. Karena kali ini kita juga udah melihat bad impact yang dikeluarkan oleh seorang Vala. Tapi ternyata belum ada inisiasi yang ingin dilakukan dari kedua tim. Ya ini untuk EVOS Icon ya. At least mereka masih punya Valah lah sekarang. Ya. Jadi Valahnya akan menjadi kunci untuk EVOS Icon agar bisa membalikan keadaan. Sementara untuk Dewa objektif yang dimainkan. Ini objektif play karena mereka punya Hellcat juga. Dan ini ada power spec dari Hellcat sebenarnya. Masuk ke mid ya, menit ke-5 sampai dengan menit yang ke-13 nanti. Bener. Dan ini bener sih, Dewa United karena mereka udah memiliki Hellcat ya kan. Yang mid game-nya kuat banget bersama juga Altamis sebenarnya. Yang bisa survive laning phase. Beda dengan game pertama. Sekarang itu pressure-nya beneran di Dewa loh. Dimana EVOS Icon, Bajan tadi terpaksa untuk menggunakan conceal secara defensif.
Dan ini dengan itu mereka nggak bisa lagi mengkontes terhadap Lord yang pertama yang langsung diamankan oleh Dewa United. Ya, menjadi keuntungan berikutnya untuk Dewa United dan kali ini mungkin akan ada push yang dilakukan di bagian top lane-nya. Pendragon akan coba untuk memberikan Stardust Dance-nya berputar-putar di bagian atas, tapi lihat zoning out yang dilakukan oleh seorang Fenrir kali ini untuk menghindari kedatangan dari EVOS Icon second call. Lagi-lagi dibuka oleh seorang follow, tapi Tas Dede yang mungkin akan memberikan satu tabrakan. Masih berputar-putar saja dan nampaknya gak bisa pergi terlalu jauh. Ini dia. Ini yang bikin Beatrix sangat-sangat annoying ketika kita udah masuk ke mid game. Ketika dia sebenarnya mendapatkan Dia small bowling nyicil dikit, udah dia nyicil terus. Udah nyicil gitu. Ini kasihan Leslie sih sebenarnya. Karena Leslie nggak bisa melakukan hal yang sama gitu. Tapi dia nggak bisa miss, Om. Ya. Nah, jadi adalah kerugiannya dan juga keunggulannya ya dari kedua hero ini. Tapi bener sih, mana Leslie? Ya loh, Leslie udah di buff juga gak ada yang pakai. Gitu. Iya. Mungkin senjata Rainernya ditukar kali ya dengan snipernya Leslie. Waduh. Dan kali ini kita bakal melihat kembali bagaimana Lord udah mulai masuk ke bagian bottom lane-nya Dewa United. Seorang Fenrir selalu berada di bagian terdepan, sebentar seorang Case masih bisa menggunakan Black Shot tentu saja. Tapi Tas Dede juga hanya bisa berputar-putar untuk melakukan clearing wave minion. Gak bisa pergi lebih jauh lagi karena kita tahu Dewa United memiliki damage yang akan luar biasa sakit masuk ke arah badan-badan dari EVOS Icon. Bahkan Pendragon diacak-acak banget oleh pergerakan seorang Fenrir. Ini lagi dan lagi sama ceritanya kayak game pertama ya, dimana Dewa United bisa mendapatkan pasif dari ketiga base turret, dari atas, tengah, dan juga di bawah. Tapi mungkin ada bedanya sih di sini, dimana EVOS Icon memiliki high ground yang lebih kuat dari Dewa di game pertama, ya kan? Jadi kalau kita ngomongin defense di dalam base, Dewa United beneran harus executionnya perfect banget kalau mereka mau menghancurkan turret dan juga memenangkan fight di dalam base musuh. Benar, mungkin mereka bakal butuh Lord juga untuk bisa ngebantu karena bener banget dari EVOS defensif mereka bakalan lebih kuat. Ada Esmeralda bisa jaga banget di bagian depan, tapi Fenrir juga cukup menyulitkan sih. Paling harus di-attract juga sama seorang Fenrir. Ya apalagi di belakang ya. Di belakang itu ada Clean, terus masih ada Cecilion juga. Itu dia. Jadi strong banget untuk EVOS Icon. Dan dari Dewa ya mereka punya Lanaya, mereka punya Fenrir yang ini ada 2 hero melee yang harus diwaspadai. Dan kita sudah masuk ke 50.000 viewers teman-teman semuanya. Tapi jangan berhenti di sana, karena Om Wawa pengen yang 400.000. Benar, Om Wawa yang pengen, bukan viewersnya. Jadi bantu Om Wawa untuk dapetin lah. Benar, jadi untuk Om Wawa guys langsung aja kasih tahu ke semua orang di rumah nonton MDL. Karena Fenrir di sini, dia coba untuk melakukan 1v3 situation, tapi iya. Om Wawa mau ngapain dengan HP Samsung itu? Wah, saya mau ganti nih karena colokan saya masih yang lama nih. Waduh, karena colokannya doang loh. Colokannya doang ya. Emang luar biasa Om Wawan. Kayaknya untuk viewer aja deh Om, nggak jadi deh. Jadi, Boleh, makanya kalian langsung share aja sebanyak-banyaknya dan ramaikan lagi. Karena ini adalah hari terakhir dari MDL Playoff. ya. Dan sekarang lihat nih dari Dewa, mereka unggul ya, mereka unggul 6.000 gold. Tapi mereka belum bisa maju juga. Dan sebenarnya dari EVOS Icon mereka bisa bertahan sih, mereka bisa menyerahkan untuk Lord yang kedua ini, nggak perlu terlalu dipaksakan untuk diambil. Oke, tapi kita bakal lihat aja bagaimana pressure yang dilakukan oleh EVOS Icon sudah mulai terlihat ke arah tim Dewa United. Bahkan udah mulai ada percobaan pencicilan damage ke arah Lord oleh seorang Tas Dede untuk memancing seorang Fenrir yang akhirnya berhasil terculik menjadi winning condition mungkin yang bisa terjadi oleh teman-teman dari EVOS Icon. Altamis di bagian belakang dan Greco nggak bisa pergi terlalu jauh karena ini akan menjadi berbahaya untuk mereka. Dan Lanaya juga masih cukup anteng di bagian belakang. Kita harus bahas nih, kita masuk menuju ke arah late game ya. Dimana yes, mid game Dewa United pasti yang memiliki keunggulan dengan Hellcourt-nya, dengan Altamis juga yang berhasil mendapatkan laning phase yang lebih baik dari Cakim. Tapi dengan Cakim yang sudah mendapatkan item ketiganya dan terutama Falah ini yang menjadi kunci kemenangan dari EVOS Icon. Sudah scaling ke level 13, lebih malahan dari Case. Ini menjadi position di mana Tas Dede maju ke depannya, Falling Starmu juga udah ada. Greco terpaksa untuk flicker tapi udah ada bad impact yang sangat tidak kena. Tapi Bajan yang bisa mengamankan kill. Sekarang 1 ditukar untuk 0, di mana Bajan maju ke depan lagi dengan Case yang terpaksa menggunakan Black Shoes-nya. Masih bisa melakukan joking tapi Sanguine close akan kena. Dan itu bakal menjadi 2-0. Masih ada pembalasan dari Dewa United juga, mereka akan mencoba untuk memberikan pembalasan tapi dengan hanya 3 player saja yang tersisa di dalam lane off dan menjadi satu hal yang sulit. Fenrir di bagian terdepan tentu saja seperti biasa garda terdepan mencoba untuk mengganggu-ganggu sehingga terjadi cancellation ke arah inisiasi Lord dari teman-teman EVOS Icon. Gila sih ini karena mereka bisa mendapatkan pick off kepada frontlinernya ya Fenrir. Dan kali ini masih coba untuk dicicil lagi dengan bad face, bad impact yang semua dikeluarkan oleh seorang Falal. Disusul juga oleh seorang Altamis, tapi hati-hati. Dari bagian sebelah kiri Cakim tiba-tiba datang membuat Fenrir gak bisa menerima backupan apapun untuk saat ini. Dan Greco juga bahkan menjadi korban kedua dari EVOS Icon. Altamis sedikit lagi berhasil diamankan juga oleh seorang Cakim. 2 pemain tersisa Dewa United benar-benar dalam kondisi yang berbahaya. Bisa saja semua dibalikan dalam beberapa menit saja.
gimana ya, sebenarnya kalau kita lihat dari play itu, Dewa United tuh nggak salah. Ngerti gak sih? Soalnya mereka memang kalau mau menang team fight, harus team fight-nya yang nggak rapih. Harus Iya. mereka coba untuk 2 lawan 2, 2 lawan 1, pisah-pisahin member dari EVOS Icon. Tapi di dalam momen itu, memang EVOS Icon yang memiliki keunggulan. Dari battle spell-nya yang masih up, juga dari damage-nya yang memiliki keunggulan lah. Karena mereka berempat, lawan cuman berdua. Ya, dan positioning dari EVOS juga gimana cara mereka tadi ngenyergap si Altamis itu membuat 3 player harus tumbang. Dan kali ini mid lane ya harusnya udah bisa bocor dengan adanya seorang Cakim dengan damage per second-nya yang cukup sakit di menit yang ke-15. Wow, oke. Dari Dewa United mereka butuh akses kan untuk melompat ke belakang buat tangkapin Falahnya dan juga untuk Cakimnya. Tapi lihat dari point dead kedua hero tersebut, ini nggak ada sama sekali. Jadi gak efisien untuk Dewa United dan dari itemnya sendiri juga. Dari Falah, dia udah punya anti kuiras loh. Respect banget dengan physical damage yang bisa diberikan oleh Dewa United terutama mungkin datang dari Lanaya. Oke, dan kita bakal melihat terlebih dahulu bagaimana seorang Fenrir mencoba untuk meng-cancel Tas Didi yang sedang berjalan-jalan mencari target berikutnya dan membuat kedua tim harus reset untuk saat ini. Sementara akan ada yang datang dari bagian bawah yaitu seorang Pendragon. Pencurian purple buff langsung dilakukan oleh seorang Falah sambil Lord udah mulai muncul di area top lane menghancurkan turret-turret yang tersisa dari Dewa United. Wow. EVOS Icon ketika mereka udah mendapatkan keunggulannya ya, mereka itu susah banget let go. Di sini mereka langsung mendapatkan taratnya di area tengahnya bersama juga dengan atas yang udah ada Enhanced Lord. Tapi dengan Ibidus Passion udah ada high ground power sangat kuat. Segway Claws kena karena Greco. Oh my god, Greco hampir saja di one shot oleh satu bad impact dengan Sanguine Claws loh. Itu Sanguine Claw doang udah begitu sakit, tambah lagi dengan bad impact dan juga bad fist. Dan kali ini membuat Greco harus mundur terlebih dahulu. 3 turret tersisa untuk Dewa United di area base. Ini benar-benar dibalikan keadaannya dalam beberapa menit saja dilakukan oleh EVOS Icon. 16 menit sekarang dan udah puter ya situasi 180 beneran. Dari yang tadi Dewa United memiliki keunggulan yang sangat besar, sekarang sudah ada EVOS Icon yang mendapatkan keunggulan 1000. Tapi sebenarnya di menit 16 dari gold lead-nya udah mulai gak berpengaruh ya kan, dimana semuanya udah mulai udah hampir lengkap lah item build-nya. Iya, dan kali ini lebih ke arah momentum dari Dewa United, bagaimana caranya mereka menculik pemain dari EVOS Icon terutama untuk garda terdepan seperti seorang Pendragon yang begitu lincah mencoba untuk memancing pergerakan dari seorang Fenrir yang kita tahu juga Fenrir selalu berani banget untuk ngambil player dari EVOS Icon. Lihat tuh dipancing di bagian atas ya, karena dari Dewa sekarang mereka nggak bisa split dan untuk posisi nggak bisa split seperti ini EVOS lebih diunggulkan jauh. Oh, dan Tas Didi langsung aja masuk ke bagian depan tapi langsung ditarik oleh seorang Greco kali ini masih. Oh, nggak bisa selamat, terlalu lama karena KZ ada di depan sana. Altamis coba memberikan satu pukulan mundur dengan tembakannya, namun itu dia satu orang player dari EVOS Icon terculik. Tas Didi membuat Dewa mungkin punya space yang lebih luas sekarang. Positioningnya di dalam team fight itu dari Dewa United, wow, mantap banget. Dimana mereka, udah di collab sebenarnya oleh Tas Didi, udah ada engage, tapi mereka nggak gimana. Selalu yang di depan, cuman Lanaya, cuman Fenrir yang memang lebih tanky daripada member-member yang di belakang. Ketika Case bisa free hit, itu dimana Tas pun bakal langsung meleleh loh. Betul, dan kali ini mungkin dari Dewa United bisa mendapatkan Lordnya, tapi mereka nampaknya masih lebih fokus ke arah seorang Pendragon yang HP bar-nya tentu saja nggak berkurang sedikit pun. Fenrir bersama seorang Altamis, tapi ada zoning out juga yang dilakukan oleh seorang Bajan. Nampaknya Lanaya jangan sampai terculik juga nih Lanaya, karena kalau sampai terculik akan menjadi satu buah bahaya. Caki yang menjadi target utama dan Tas Didi sudah kembali membuat keadaan menjadi imbang untuk Dewa United dan EVOS Icon. Ini menjadi momen fight or flight sih sebenarnya Dewa United ya. Karena menit 18 dengan Evolve Lord, dengan high ground yang mereka memiliki, mereka harus memaksakan fight. Tapi Pendragon lagi berhasil mendapatkan pressure dari 3 orang. Dan EVOS Icon langsung melakukan damage ke belakang. Follow up yang sangat baik dari EVOS Icon yang berhasil mendapatkan 1 kill ke arah Case. Harus terculik lagi, kali ini menyisakan 4 pemain saja. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh seorang Fenrir kali ini, harus segera melakukan recall, melakukan putaran yang cukup jauh. Dan Tas Didi yang kembali ke dalam lane of down membuat teman-temannya mendapatkan Lord berikutnya. Tapi sayangnya sebenarnya mereka udah hitnya sebelum dia evolve. Jadi sekarang yang keluarnya cuman enhance. Yes, tapi tentu saja ini bakal memberikan impact yang luar biasa. Bagaimana langsung aja base turretnya berhasil dihancurkan di area mid lane. Dewa harus benar-benar menjaga. Sayang kalau dibuka dan Altamis menjadi cara berikutnya. Pendragon melawan Polistar pun yang masih belum connect. Tapi ini berhasil membuat Lanaya ditumbangkan menjadi 2-0 kemenangan mutlak untuk EVOS Icon. Wow, permainan yang sangat disiplin dari EVOS Icon berhasil mendapatkan mereka kemenangan di sini.